Halo teman-teman, sobat ternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang solusi untuk indukan entok yang tidak optimal dalam bertelur. Pentingnya para peternak mengetahui hal ini untuk menemukan solusinya, di mana permasalahan indukan entok yang sering sekali kerap terjadi, di mana indukan entok itu dalam bertelurnya tidak bisa maksimal. Ada beberapa entok yang telurnya itu mancet, ada juga indukan entok yang tidak mau bertelur sama sekali, dan ada juga indukan entok yang telurnya itu sedikit. Simak sampai selesai ya teman-teman, agar kita bisa mengetahui apa sih penyebabnya, bagaimana solusinya untuk menangani hal tersebut. Agar indukan entok yang dipelihara oleh para peternak itu bisa maksimal dan optimal dalam bertelurnya. Sehingga para peternak itu bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal dan pastinya bisa menguntungkan bagi para peternak semuanya. Mari kita bahas satu persatu teman. Di mana para peternak itu harus memberikan makanan atau nutrisi yang tepat untuk meningkatkan produksi telur indukan entok. Di mana penyebab indukan entok itu bertelurnya tidak maksimal, yaitu disebabkan salah satunya dari faktor pakan. Di mana faktor pakan ini sangat utama dan sangat menentukan, sehingga pakan yang bernutrisi yang dibutuhkan oleh indukan entok itu harus tercukupi. Pakan yang baik untuk indukan entok itu harus disediakan oleh para peternak, agar produksi indukan entok itu bisa meningkat. Apa aja sih contoh pakan yang baik untuk indukan entok untuk mempercepat produksi? Kalau dari Kang Roy sendiri, yang utama itu para peternak jangan meninggalkan untuk nutrisi karbohidrat. Di mana untuk karbohidrat ini, para peternak itu bisa menggunakan nasi aking, bisa menggunakan jagung, dan lain sebagainya. Kebutuhan karbohidrat pada indukan entok itu untuk memulihkan energi dalam beraktivitas sehari-hari. Sehingga kebutuhan karbohidrat ini sangat dibutuhkan agar kondisi entok itu bisa pulih dan normal kembali setelah melakukan aktivitasnya sehari-hari. Di mana selain itu, dalam nutrisi pakan yang kita berikan itu harus mengandung protein. Protein yang minimal 14-16%. Kalau untuk protein sendiri, Kang Roy itu menggunakan perangsang indukan entok menggunakan PUR 144 atau sentrat bebek petelur. Di mana untuk sentrat bebek petelur ini, kalau Kang Roy itu dominan memberikannya itu di sore hari. Kenapa kok Kang Roy memberikan sentrat 144 itu dominan di sore hari? Dikarenakan untuk indukan entok itu bertelurnya di pagi hari teman-teman. Dan untuk indukan entok itu memproses telurnya itu di malam hari. Kalau logika Kang Roy seperti itu. Namun kalau teman-teman itu memiliki pandangan sendiri atau pandangan yang lain, silakan. Jadi Kang Roy juga tidak membenarkan apa pendapat Kang Roy. Kalau itu logika Kang Roy sendiri, di mana Kang Roy itu dominan memberikan sentral 144, di mana fungsinya untuk merangsang indukan entok bertelur, Kang Roy berikan di sore hari, agar proses dalam sel telurnya, dalam pembentukan telurnya itu bisa optimal dan maksimal. Sehingga indukan entok selain cepat bertelur, indukan entok itu juga tidak mengalami jeda dalam bertelur. Selain itu, para peternak harus menciptakan kandang ideal untuk indukan entok. Sering sekali indukan entok itu akan bertelur tidak nyaman. Indukan entok itu macet bertelur diakibatkan karena kandang yang tidak ideal atau kandang yang tidak nyaman. Untuk masalah kandang yang ideal ini, kita fokuskan pada petarangan entok. Yang paling utama dalam petarangan entok yaitu untuk alas petarangannya. Alas petarangan entok ini sangat menentukan teman-teman. Di mana alas petarangan tersebut itu akan membuat indukan entok nyaman. Bagaimana caranya petarangan tersebut itu tidak ada semut, tidak ada serangga, dan lain sebagainya. Kalau alas petarangan kita itu kotor, alas petarangan tersebut itu mengundang semut datang, otomatis untuk indukan entok itu akan terganggu dalam proses pengeramannya. Apalagi waktu mendekati telur entok itu akan menetas. Kebanyakan paling besar anakan entok itu akan mati karena dikerubung oleh semut. Dan hal tersebut juga sudah Kang Roy alami sendiri, sudah lama lah Kang Roy itu mengalami, di mana indukan entok ketika telurnya sudah menetas, anakan entok yang seharusnya Kang Roy panen itu pada mati semua. Diakibatkan karena banyak semut merah. Apalagi kalau semut merah itu sangat ganas ya teman-teman. Kalau menggigit itu sakit, apalagi anakan entok yang baru menetas. Sehingga anakan entok itu tidak kuat dengan gigitan semut tersebut yang mengakibatkan anakan entok itu bisa mati.
Jadi sangat penting sekali para peternak itu memperhatikan alas petarangannya agar indukan entok itu bisa maksimal dan optimal dalam melakukan proses pengeraman khususnya. Karena proses pengeraman ini juga sangat menentukan apakah telur entok itu bisa menetas, menghasilkan anakan, atau telur entok yang diengrami itu kopior atau gagal menetas semuanya. Untuk masalah alas petarangan yang baik, teman-teman bisa cek di konten Kang Roy yang lainnya. Sudah pernah Kang Roy bahas dan juga sudah pernah Kang Roy sepil untuk masalah alas petarangan untuk indukan entok. Selain itu, para peternak untuk masalah indukan entok ini, pentingnya para peternak itu memanajemen stres pada indukan entok. Jadi untuk poin yang ketiga ini, para peternak itu harus memastikan bahwa indukan entok yang kita pelihara itu tidak stres. Bagaimana kita itu bisa memanajemen indukan entok perawatannya secara baik yang membuat indukan entok itu bisa nyaman dan tidak stres. Salah satu penyebab indukan entok stres itu karena berkelahi. Selain itu karena indukan entok sering dipegang oleh orang lain dan untuk indukan entok tersebut itu tidak jinak. Sehingga indukan entok itu bisa stres juga teman-teman. Jadi salah satu manfaat di mana tempat kandang entok yang baik jauh dari lingkungan padat penduduk, salah satunya yaitu menghindari indukan entok itu stres, yang akibatnya akan mengganggu produktivitas pada indukan tersebut. Selain itu, para peternak harus melakukan tindakan preventif untuk menjaga kesehatan reproduksi indukan entok. Di mana menjaga kesehatan untuk indukan entok ini sangat penting sekali, apalagi kesehatan reproduksi untuk indukan entok. Pentingnya para peternak itu memperhatikan betul kesehatan entok yang kita pelihara. Para peternak itu bisa memberikan produk stimulan ataupun produk lainnya, karena ini bukan bersifat promosi ya teman-teman. Namun kalau Kang Roy sendiri itu menggunakan produk stimulan, di mana Kang Roy berikan ketika indukan entok setelah proses pengeraman, anakan entok menetas, indukan entok kalau lagi stres Kang Roy karantina, kalau enggak Kang Roy biarkan. Namun untuk mengatasi hal tersebut, setelah proses pengeraman yang panjang, Kang Roy berikan produk stimulan untuk indukan entok, agar memulihkan kondisinya setelah proses pengeraman dan mengoptimalkan perbaikan tubuh entok agar cepat bertelur kembali. Selain itu, para peternak itu harus memilih indukan yang berkualitas agar produksi telur bisa optimal dan maksimal. Karena untuk indukan entok sendiri itu memiliki karakter masing-masing. Ada indukan entok yang besar tapi bertelurnya sedikit, ada juga indukan entok yang kecil tapi telurnya banyak. Hal tersebut sudah Kang Roy alami sendiri, di mana ada beberapa indukan, ada indukan yang karakternya itu besar, posturnya besar, tapi untuk telurnya, produksi telurnya itu sedikit teman-teman. Ada juga entok Kang Roy yang posturnya itu kecil, dan untuk produksinya itu bisa banyak sekali, bisa sampai 20-25 butir. Nah, hal tersebut perlu kita ketahui bagaimana karakter entok, bagaimana cara memilih untuk indukan entok yang baik agar bertelurnya bisa maksimal. Karena untuk hal yang paling penting bagi para peternak, pastinya para peternak menginginkan hal ini, di mana untuk indukan entok itu posturnya besar, badannya bagus, telurnya banyak, tingkat kefertilannya itu tinggi. Pasti semua peternak itu menginginkan hal tersebut. Namun untuk mencapai hal tersebut, perlunya proses kita memahami karakter entok dan ciri-ciri entok yang baik, agar produksi telurnya lancar dan pastinya para peternak bisa panen secara maksimal. Karena selain faktor perawatan yang kita berikan pada indukan entok, faktor karakter pada indukan entok ini juga akan menentukan apakah telur yang dihasilkan itu bagus dan telur yang dihasilkan itu bisa banyak teman-teman. Selain itu, para peternak harus mengenal siklus reproduksi pada indukan entok, di mana para peternak itu harus mengetahui waktu terbaik untuk mengharapkan telur dari indukan entok. Di mana ada siklus indukan entok itu bibitnya bagus teman-teman. Untuk tetasan pertama atau produksi pertama, telur atau anakan yang dihasilkan itu kurang bagus atau kurang baik. Dan untuk produksi telur yang ketiga atau keempat itu sudah bagus dan sudah baik untuk masalah bibitnya. Bibitnya itu sudah maksimal lah intinya. Kalau teman-teman khususnya para peternak jumbo, saran dari Kang Roy, kalau ingin membesarkan anakan entok atau menghasilkan bibit entok yang bagus, teman-teman itu
ambil produksi yang minimal indukan sudah bertelur 3 kali. Jadi kalau indukan entok yang baru bertelur sekali, 2 kali itu kurang bagus. Minimal 3-4 kali lah. Itu akan menciptakan bibit entok yang unggul, bibit entok yang bagus, dan pastinya bibit entok yang baik lah. Selain itu, kita harus mengetahui juga di mana waktu tertentu pejantan entok itu akan birahi atau melakukan perkawinan dengan indukan entok. Dimana kalau biasanya untuk pejantan entok melakukan perkawinan itu di setelah makan atau di pagi hari atau bisa di malam hari juga. Untuk pejantan entok itu juga tidak menentu. Namun untuk waktu-waktu yang strategis biasanya pejantan entok melakukan perkawinan itu di waktu yang Kang Roy sebutkan tadi. Di pagi hari setelah kita memberikan pakan, di sore hari setelah kita memberikan pakan, dan di malam hari. Kalau di siang hari kebanyakan mayoritas itu pejantan banyak yang tidur karena kondisi lingkungan dan kondisi suhu di lingkungan kita itu tidak stabil. Pejantan entok di siang hari itu juga ada yang ngawin atau birahi. Jadi ini tidak bisa dijadikan patokan ya teman-teman, tergantung kondisi pada lingkungan masing-masing dan kondisi untuk waktu prima pejantan entok tersebut. Selain itu, para peternak harus memperhatikan betul untuk masalah pemeliharaan harian. Para peternak itu harus melakukan rutinitas yang mendorong indukan entok bertelur. Rutinitas seperti apa yang dilakukan oleh peternak agar indukan entok itu rajin bertelur? Kalau dari Kang Roy, ini saran ya dan berbagi pengalaman untuk hal yang dilakukan oleh para peternak, yaitu di mana salah satunya kita sebagai peternak itu harus rajin mengecek kondisi air minum. Kondisi air minum ini sangat menentukan teman-teman. Walaupun hal ini sepele, namun air minum yang kita berikan apabila air minumnya itu bersih, air minumnya itu bagus kondisinya, otomatis entok itu juga senang. Walaupun ini di luar nalar, mungkin juga teman-teman sepakatlah dengan pendapat Kang Roy. Namun kita lihat kondisi entok sendiri bahwa air minum apapun bersih, kotor, becek, dan lain sebagainya pasti diminum. Namun ini kita berikan yang baiklah. Apabila kita merawat kebun atau merawat peternakan dan lain sebagainya dengan baik, insya Allah lah untuk entok sendiri itu juga memberikan yang terbaik untuk para peternaknya. Faktor air minum ini sangat menentukan. Usahakan air minum yang kita berikan itu bersih. Usahakan apabila teman-teman itu kandang entoknya ada kolamnya, usahakan kolamnya jangan sampai kotor atau sampai kemerahan lah untuk airnya. Ini sangat penting sekali. Selain itu, para peternak itu harus sering-sering juga memberikan hijauan pada indukan entok. Untuk pakan hijauan ini, selain kita bisa mendapatkan secara gratis, manfaatnya yaitu menjaga kesehatan entok agar prima kondisinya. Dimana apabila kondisi indukan entok itu prima, kondisinya itu fit dan bagus, otomatis produksinya itu juga optimal lah. Apabila kondisi entok itu tidak bagus, kondisinya itu sakit, kondisinya itu lemas, kondisinya itu tidak mau birahi dan lain sebagainya, otomatis juga akan menghambat produksi telur entok. Sehingga pentingnya para peternak menjaga kesehatan entok ini. Salah satunya para peternak bisa memberikan hijau-hijauan. Kalau Kang Roy sendiri itu hijau-hijauannya 90% Kang Roy menggunakan daun pepaya teman-teman. Karena banyak sekali lah di lingkungan Kang Roy untuk daun pepaya dan mudah didapatkannya. Selain daun pepaya membantu kesehatan entok, daun pepaya juga bisa meningkatkan nafsu makan indukan entok ataupun anakan entok. Itu dia ya teman-teman, sharing-sharing kita kali ini semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang penting bagi para peternak semuanya. Terima kasih, salam edukasi, salam sepeternak buat para peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.